pertama waktu saya ditangkap, mereka pegang di tangan saya, lalu tangan saya dua-dua diikat pakai tali dari belakang. Lalu yang kedua, kepala saya ditutup pakai kain, baru diikat. Baru saya dibawa pun pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan. Darah mulai netes, baju saya udah penuh dengan darah segar nih. Halo sahabat Renungan TV, selamat datang kembali di channel ini. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan bernama Domingus Kenjam, di mana ia mengalami penganiayaan ketika kampus STT Dolus di kawasan Cipayung, Jakarta Timur diserang. Lehernya yang sudah putus bisa disambung kembali sama Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Ketika terjadi peristiwa tanggal 15 Desember tahun 99, dan saat itu setiap mahasiswa itu kan, itu pas malamnya, itu ada persiapan masing-masing karena kita lagi sementara ujian, ya. Tapi saya sendiri aja jam 7 malam sudah tidur. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Itu sekitar setengah 10 malam kemudian, masa itu jam 9 malam, masa itu masuk. Lalu teman saya, dia mau masuk ambil pedang, baru dia lihat saya di atas tempat tidur. Lalu dia kasih bangun saya turun dari tempat tidur. Waktu saya ikutin teman saya ini, itu saya juga udah ketakutan, menangis begitu luar biasa. Ya. Lalu waktu sampai di halaman kampus, saya dalam keadaan bingung dan berdoa. Saya bilang, Tuhan ini mau lari kemana? Akhirnya saya mulai tutup mata dulu, berdoa dulu. Saya berdoa, lalu selesai berdoa, amin, buka mata. Saya lihat dua pintu gerbang ini masa sudah berkuasa. Ya, masa itu datang bawa golok, ada yang bawa macam-macam, ada yang bawa balok, kayu, karena namanya juga orang berperang lah. Iya, saat itu akhirnya saya bilang, Tuhan, saya mau lari kemana? Kalau ikut pintu depan, saya akan dibunuh. Tolong saya, Tuhan. Tapi saat itu, waktu teman saya kasih bangun saya itu pun, saya ikutin dia juga. Saya pikir nanti dia juga nolong saya lah. Kami dua jalan juga, lari kemana pun saya ikut dia. Tentunya waktu saya selesai berdoa, teman saya yang tadinya di samping, dia tinggalkan saya di halaman, dia pergi selamatkan pacarnya. Nah itu, akhirnya saat itu saya lalu hanya berdoa, lalu saya selesai berdoa, saya tetap buka mata lagi gitu, masa semakin dekat. Karena saya lihat dari arah depan menuju ke saya itu sambil masa itu menghancurkan kaca-kaca kampus itu. Semakin dekat, saya lihat ke belakang, ke samping kiri, belum ada orang. Lalu saya lari ke arah kiri. Baru 4 langkah ketemu dengan massa. Mereka pakai senter. Itu ada mahasiswa. Tangkap, bunuh. Tuhan, saya mau dibunuh, Tuhan. Saat itu saya lari ke arah kanan. Lalu baru 4 langkah ketemu dengan massa lagi. Mereka berteriak yang sama. Saya mundur. Lalu di belakang, saya mundur belakang itu kan ada gang. Jadi menuju ke pagar gitu. Akhirnya mereka tiba-tiba mereka pakai senter. Waktu saya lari kemana, mereka ikut saya. Akhirnya main kejar-kejaran dalam kampus. Nah, waktu saya lari ke belakang itu masuk dalam satu pergumulan yang luar biasa. Kenapa saya bergumul? Karena pikiran saya larinya ke tembok. Temboknya 3 meter, sementara pendek, bisa nggak melompat. Karena nggak bisa melompat, akhirnya cuma lari keliling pagar. Tapi saya tetap dikejar itu. Ya. Lalu di ujung sana ketemu dengan 2 teman. Lalu 2 teman ini mereka tinggi lah. Tiba-tiba mereka dalam keadaan spontan. Mereka bisa melompat lewat pagar itu. Dan saya ketinggalan di dalam. Tapi saya tetap dikejar sama massa itu. Lalu 2 teman ini lalu mereka berteriak. Domingus. Sekarang mereka sampai luar pagar. Domingus melompat. Domingus keluar. Waktu saya lari sambil jawab begini. Gimana saya mau melompat? Saya pendek begini, nggak bisa. Tapi saya tetap lari gitu. Di ujung sana ada pagar kawat duri. Lalu saya buka pagar kawat itu lebar-lebar. Lalu saya merayap keluar. Waktu saya buka pagar itu karena dalam keadaan ketakutan juga. Itu badan tergoncang, menangis begitu luar biasa. Badan saya ini, tangan saya ini udah penuh tikaman kawat duri. Ya. Akhirnya saya udah lolos sampai luar. Masa di belakang waktu mereka mau potong saya. Parahnya kena kawat durinya. Itu kalau kena di paha saya mungkin putus.
Lalu mereka berkata gini, Mas itu ngomong, wah mereka sudah sampai lingkungan masyarakat. Ayo masuk kembali ke kampus, laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Waktu mereka masih itu ngomong kayak gitu, saya lihat ke belakang. Loh, ini lubangnya besar. Kenapa nggak ikut? Lalu masih itu masuk kembali ke kampus, saya lari, akhirnya saya jalan, lalu baru 4 langkah, 5 langkah lah bertemu dengan 2 teman tadi, lalu kami bertiga jalan. Di sana kami jalan pun kami tetap berdoa, badan tergoncang, menangis begitu luar biasa. Mulai dari masuk tahun bulan-bulan Juli, Agustus, kayak itu tiap malam kita dilempar batu, kampusnya dilempar gitu ya. Lalu masuk bulan November itu terornya itu semakin ini pasti akan diserang. Akhirnya kita mahasiswa itu semuanya keluar, semuanya diungsikan. Jadi kampusnya kosong. Kami diungsikan tinggal di rumah staf, ada keluarga, kontrak, kos-kosan, nah itu. Lalu masuk bulan Desember tahun 99 itu, karena kita masuk bulan Desember, bulan Natal, pasti aman lah. Masuklah kami. Nah, disitulah tanggal 15 Desember, justru disitulah kita pikir aman, tetahunya kita diserang saat itu. Wow, itu langsung kayak diserang habis-habisan. Berapa masa itu, Pak? Wah, itu waktu datang saya dikejar aja, banyak itu saya lihat. Hampir 300-an, 400 itu jam 9 malam, jam 10 malam. Jam 10 masa bertambah lagi. Jam 11 masa bertambah lagi. Banyaklah mereka ini, masa ini. Itu benar-benar diserbu ya secara... Ya. Karena kan orang-orang udah pada tidur ya, Pak ya, benar-benar... Benar. Wow. Itu kan ada yang lagi nonton, ada ini. Memang secara tiba-tiba kita nggak tahu kok. Tiba-tiba masih itu langsung masuk, kita diserang. Kayaknya memang itu udah di-setting lah, ya. Nah, kita nggak tahu proses seperti apa. Ya, tujuan kita dari kampung-kampung ditampung di asrama itu, tujuan kita hanya sekolah. Kita tamat dari sini selesai sudah, kita balik ke kampung kita masing-masing untuk pelayanan, melayani. Tapi kenyataannya kampus kita bisa dibakar dan kita mahasiswa ini mengalami ketakutan, trauma yang begitu luar biasa. Ya, sehingga malam hari itu pun sudah ketemu dengan 2 teman ini, hanya bisa kami berjalan sambil berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga, itu doa saya. Saya berdoa kan tutup mata sambil jalan. Saya bilang, Tuhan, ini kan kami 3 orang, berani serang paling-paling baku pukul. Selesai berdoa, saya buka mata, 2 teman menghilang. Justru saya bertemu dengan masa yang begitu banyak. Wow. Akhirnya masih itu kan, mereka kan pakai senter. Kan masa itu kan turun dari jalan raya, kan itu bertemu, tabrakan kan gitu. Lalu masa itu kan lihat 2 teman tadi itu mereka lari. Lalu mereka berteriak, itu ada yang larinya ke sana, ada yang larinya ke sana. Baru 2 teman ini dikejar, lalu yang satunya ditangkap, dua-duanya ditangkap. Lalu yang satunya dipotong sampai meninggal, lalu yang satunya itu dicincang 9 kali. Nah, itu. Ya Pak ya, 9 kali. Ya, akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau saya lari pasti saya dikejar dari kayak gitu. Saat itu saya juga menangis, badan tergoncang, mengalami ketakutan luar biasa. Karena saya selesai berdoa buka mata masuk di depan saya. Ya. Tapi masa ini justru mereka meninggalkan saya, mereka kejar 2 teman ini. Akhirnya saya juga pelan-pelan, lalu saya lari, saya jalan seperti biasa menuju ke rumah kakak semester. Ya, kebetulan juga dari Kupang sana, saya sampai di depan rumahnya, itu saya ketuk pintu 2 kali, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Dan saya berdepan pintu itu berteriak-teriak, tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Dan di situ saya ketemu dengan teman-teman wanita yang lain, masih ngobrol, ada yang nangis-nangis. Saya bilang, jangan nangis, udah kuatkan hatimu, kita tetap berdoa. Pasti kita akan ditolong sama Tuhan. Akhirnya tiba-tiba teman wanita satu bilang, udah Domi, kita lari ke rumah kami. Ya nggak usah, saya sembunyi di sini, ini banyak masa. Kalau kita ke depan jangan sampai kita ditangkap juga. Akhirnya ya udah, teman wanita ini udah lari ke rumah mereka, dan saya langsung berdepan pintu, dan di situ tidak ada yang membuka pintu bagi saya. Dan disitulah saya mulai berdoa, ya. Lalu situ saya berdoa pengerahan diri saya terakhir di situ. Saya selesai berdoa,
ketuk lagi pintu, dan rupanya masa ini turunkan, itu udah hampir jam 10 malam, lalu masa turun dari jalan raya lewat depan rumah itu. Masa dengar ketukan pintu. Mereka pakai senter menuju ke saya, dan disitulah mereka berteriak, wah ada mahasiswa di depan pintu, tangkap. Lalu masa begitu banyak menuju ke saya, disitulah saya ditangkap. Akhirnya yang pertama waktu saya ditangkap, mereka pegang di tangan saya, lalu tangan saya dua-dua diikat pakai tali dari belakang. Lalu yang kedua, kepala saya ditutup pakai kain, baru diikat. Baru saya dibawa pun pedang sudah nempel di leher. Berdoa semakin kuat, pedang itu semakin ditekan. Darah mulai netes, baju saya udah penuh dengan darah segar nih. Ya. Tapi saya tetap berdoa, berteriak-teriak. Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Sekalipun mereka tutup kepala saya tetap juga pakai kain, saya juga tutup mata lah, saya nggak mau lihat gitu ya. Tapi karena mereka pegang di bahu saya ini kan diseret gaya binatang lah. Saya bilang, Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Tak taunya ditendang saya dari belakang. Jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Lalu seorang bapak diangkat saya, dia tarik saya dalam got itu, lalu dia angkat tubuh saya begini, dia banting saya, akhirnya pingsan. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Waktu saya berdoa kayak gini, pikiran saya ini, masa ini sudah pergi. Saya pikir mereka tinggalkan saya di situ. Tak taunya waktu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, tak taunya mereka masih keliling saya di situ. Masih ada mereka ternyata ya Pak. Masa itu masih banyak di situ. Dan mendengar Lalu Bapak berdoa. Mereka berteriak. Lalu mereka ngomong, weh orang ini masih hidup. Orang ini masih berdoa. Lalu mereka paksa saya, Mas bangun. Mas bangun, bergerak mau bangun, ditombak. Mas bangun, bergerak mau bangun, dipukul pakai balok. Oh Tuhan. Nggak ada kasih malam hari itu. Padahal saya udah sangat menderita begitu luar biasa. Nggak ada namanya, nggak ada kemanusiaan lagi lah. Nggak seperti binatang, seperti binatang yang nggak ada arti lagi. Karena saya kena percaya iblis kalau sudah menguasai hati orang, biar manusia pun itu bukan manusia lagi. Ya, nggak ada kasih lagi, nggak ada cinta kasih lagi dalam hati pikiran masa saat itu orang-orang ini. Ya, nah sehingga mereka berkata, Mas bangun. Tiba-tiba ada yang berkata, orang ini sudah tidak kuat lagi. Lepaskan ikatan di tangannya. Mereka melepaskan ikatan, kan tangan saya diikat dua-dua dari belakang ya pakai tali. Lalu saya ditarik gaya binatang. Lalu mereka buka tali itu terlepas, saya ditarik gaya binatang. Dari situ saya udah berdoa lagi. Tuhan Yesus, malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga, saya tidak bersalah. Saya malam hari ini saya serahkan hidup saya kepada Engkau Tuhan. Saya berdoa. Badan tambah tergoncang begitu luar biasa. Lalu saya berdoa lagi, Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya Engkau ada di samping saya. Berdoa dalam keadaan badan begitu tergoncang luar biasa. Karena saya kena percaya ini kalau di tangan masa kan pasti mati. Ya. Lalu sudah di ujung tanduk, baru Tuhan Yesus itu berkata begini, ya, suara bisikan Tuhan Yesus ngomong begini, jangan takut, aku menyertai engkau. Wow. Ketika saya dengar suara itu, yang tadi badan saya tergoncang begitu luar biasa karena pedang ini udah bolong, tetap dipukul di badan saya, digebukin pakai balok, tapi badan saya nggak sakit loh. Wow. Itu bekas luka itu pun yang tadinya sakit luar biasa, tiba-tiba mungkin hanya darah yang mengalir, tapi lukanya itu tidak sakit. Wow, tidak terasa sakit Tidak ya Pak? terasa sama sekali. Oh. Karena saya kena percaya Tuhan yang menanggung semua beban itu. Lalu masa itu berteriak, wah kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam. Tahu-tahunya saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua. Ada teman mereka lagi. Lalu mereka bilang, bawa ke sini, kita periksa. Lalu saya ditiru di tengah-tengah lingkaran massa. Malam itu mereka bukan periksa KTP, tapi tiba-tiba masa begitu banyak tepuk tangan.
potong, potong, bunuh, bunuh, bunuh. Oh, itu rame. Tiba-tiba di antara mas itu ngomong gini, jangan potong dulu. Kasih bangun. Buka kain di kepalanya. Kasih bangun dia dulu. Lalu mereka kasih bangun saya, lalu saya berdiri. Lalu seorang bapak, lalu dia buka kain di kepala saya. Tutupan di kepala saya, itu kan tadi ditutup ya. Lalu selesai dibuka, saya buka mata. Saya lihat masa begitu banyak, luar biasa itu bau golok semua. Lalu mereka senter dari kaki sampai wajah saya. Apalagi lihat rambut keriting begini sudah tahu dari mana. Lalu mereka terkakir yang masih itu ngomong bahwa ini orang dalam. Ini mahasiswa. Ini orang luar pulau. Bunuh dia. Lalu saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa, saya buka mata, ada seorang bapak datang dari arah kiri. Dia bawa kayu besar. Dia berdiri samping kiri. Tapi di samping sana saya masa hampir mungkin 40 orang kah berapa orang. Banyak itu karena saya tutup mata, saya udah nggak mau lihat lagi. Ya. Dan di situ bapak itu dia berdiri samping kiri. Lalu dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan dia? Tapi tiba-tiba dalam keadaan spontan saya ngomong kayak gini. Hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Amin. Perkataan ini membuat masa ini marah. Ya. Sehingga bapak itu pun dia marah, lalu dia pakai balok tadi, dia pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Wow. Tapi bagaimana waktu roh saya keluar? Bagaimana waktu matinya itu? Ya. Sehingga sampai hari ini saya mau katakan bahwa rupanya berbahagialah orang yang percaya Yesus. Amin. Karena di balik kematian ada kehidupan. Yes. Ini yang saya mau bagikan. Yap. Bagi siapa saja, kau percaya Yesus, cuma percaya kok. Ya. Yap. Kita nggak paksa orang kok. Lu percaya, waktu meninggal pasti intinya di sana. Karena di balik kematian ada kehidupan yang menawarkan kehidupan yang sesungguhnya ketika kita percaya kepada Yesus itu. Yep. Nah, sehingga lihat peristiwa ini bahwa saya melihat di sini bahwa rupanya di balik kematian ada kehidupan. Ini yang saya mau bagikan di dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Karena kita ini kan pendatang. Kita ini orang asing. Kita datang di bumi cuma hanya kos-kosan, cuma kontrak. Selesai masa kontrak kita, maka Tuhan berkata, sudah selesai, kamu harus pulang. Nah, ini pulangnya kemana? Semua orang kepingin masuk surga, tapi ini kemana arahnya? Mau tujuan surga itu lewat mana? Nah itu. Nah ini Tuhan Yesus menawarkan di dalam, ada 2 ayat lah yang saya mau bagikan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama, di sana dia berkata gini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Tuhan telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang ke-10. Waktu kita masuk sampai di surga sana, apa sih yang kita pertanggungjawabkan? Di sana dia berkata lagi ini. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semuanya kita akan masuk ke sana. Tapi apakah kita sudah yakin bahwa satu saat kalau kita pulang ini, ada yang datang jemput? Tidak mungkin kita lipat tangan terakhir begini, roh kita keluar, tiba-tiba surga. Ya, tidak mungkin saya lipat tangan begini, tiba-tiba Surabaya. Ya kan? Tidak mungkin, harus lihat prosesnya. Dari sini menuju ke Surabaya kan mungkin pakai pesawat kah? Mungkin pakai kereta api kah? Mungkin pakai mobil biasa kah? Angkutan kah? Nah begitu pun kita ke surga juga. Tidak mungkin kita meninggal lipat tangan terakhir begini, roh kita keluar, langsung surganya luar biasa. Wow. Nah, ini kalau seperti ini, ya nggak usahlah kita cari Yesus.
Nggak usahlah kita masuk gereja. Karena pada akhirnya juga kita mati juga, roh kita keluar langsung tiba-tiba surga. Tapi Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. Tuhan juga selalu menjanjikan bahwa menuju ke tempat itu pun harus mempersiapkan hidup kita baik-baik. Sehingga firman Tuhan tadi ayat yang pertama dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi dibongkar, bahwa surga itu nyata, neraka itu nyata. Untuk menuju ke surga itu tidak gampang. Kita harus mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, bilang renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jika engkau tidur, jika engkau bangun, jika engkau berjalan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu. Di mana aku berada, di situ pun kamu akan bersama dengan aku. Namun saya akan menyediakan kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, pribadi Tuhan yang tinggal dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga sekalipun tiap minggu dia malas, pasti dia dengar dia bilang ada ibadah, pasti dia bangun dari tempat tidur, dia datang ke gereja. Amin. Sekalipun tiap minggu dia sibuk-sibuk apapun, kalau Roh Kudus sudah berbicara sama dia, dia akan tinggalkan pekerjaan itu, dia pergi masuk dalam gereja kita masing-masing. Bahwa Tuhan memakai gereja ini untuk kita bertemu di sana, berkumpul di sana. Kita dengar firman Tuhan. Sehingga satu saat kita pulang ini kita sudah selesaikan masalah hidup kita. Di dalam gereja itulah kita menyelesaikan masalah hidup kita. Waktu keluar dari gereja, semua beban masalah kita tinggalkan, maka kita keluar merdeka sungguh-sungguh, berjalan dalam rencana Tuhan, kita dipimpin sama Tuhan. Maka ketika kita berdoa, tutup mata dan berlutut di hadapan Tuhan, di sana Tuhan selalu mendengar setiap permohonan doa-doa kita. Amin, amin. Wow. Karena kita punya Bapa ini yang luar biasa kok. Saya juga tidak pernah berpikir saya akan hidup lagi. Saya tidak pernah berpikir ini tulang leher bisa tersambung lagi. Saya tidak pernah berpikir bahwa cairan otak ini bisa Tuhan kasih cairan otak yang baru. Saya tidak pernah berpikir bahwa darah yang sudah habis, Tuhan bisa kasih darah yang baru. Karena saya kena percaya dalam tubuh saya ini semuanya baru dari Tuhan loh. Wow, ya. puji Tuhan. Semuanya baru. Karena dokter sendiri angkat tangan. Tulang leher putus, cairan otak keluar, darah habis. Ya, dokter berkata kalau saya hidup pasti jadi bego-bego. Nampun sampai detik ini tidak ada bego-bego, tidak ada lumpuh dalam hidup saya. Saudara, Yohanes 5 ayat 21 mengatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara, dari kesaksian ini kita bisa buat kesimpulan bahwa berbahagialah kita yang datang berdoa kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, apabila melihat ada seorang saudara kita yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Berbahagialah kita yang menyadari bahwa diri kita datang dari Allah dan akan selalu menjaga hidup kita yang dikaruniakan kepada kita dalam namanya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita upah besar di surga. Berbahagialah kita yang berbuat kebaikan dan kebajikan sesuai dengan firman dan perintahnya, serta selalu beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani firman-Nya dengan baik, lebih baik dan terbaik, karena Dia sudah menyediakan bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Haleluya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.